bertumbuh dalam karakter Kristiani. Refleksi pagi 2216. Rasul Petrus telah memberikan petunjuk bagi orang percaya terkait sikap terhadap pemerintah, sikap hamba terhadap Tuhan, serta sikap antara suami dan istri. Apa yang menjadi rangkuman dari semua petunjuk dalam kehidupan bersama itu? Mari simak 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saudara-saudara, inilah karakter Kristiani yang harus ada dalam relasi antar orang percaya dan sesama manusia yang sejalan juga dengan Filipi 2 ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Saudara-saudara, dalam kehidupan bersama, persekutuan orang percaya haruslah menjadi terang untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal ini diwujudkan dalam sikap seia sekata, seperasaan, penyayang, serta rendah hati yang dilandasi oleh kasih. Melalui karakter Kristiani ini, orang percaya membawa kemuliaan bagi Allah. Hal ini tentu sejalan dengan perintah Kristus di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Karenanya, marilah kita bertumbuh dalam karakter Kristiani di dalam relasi kita dengan sesama demi kemuliaan Tuhan. Memberkati dan tidak membalas. Refleksi pagi 2217. Di dalam kehidupan bersama, ada saja orang yang bertindak jahat terhadap sesamanya. Bagaimana sikap orang percaya terhadap mereka yang bertindak jahat terhadap mereka? Mari dengar petunjuk di 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara-saudara, petunjuk Rasul Petrus ini meneladani sikap Kristus di Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara-saudara, sikap ingin membalas dendam karena telah diperlakukan tidak benar adalah sikap yang sering sudah mendarah daging dalam diri orang. Meskipun demikian, sikap seperti itu bukanlah sikap Kristiani yang diajarkan Kristus, seperti yang ditegaskan Kristus di Matius 5 ayat 44 dan 45. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena itu, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Marilah kita belajar menjadi berkat bagi sesama. Berkata-kata benar
Refleksi pagi 2218. Dengan berpedoman pada ajaran Yesus, Rasul Petrus telah mendorong orang percaya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan serta caci maki dengan caci maki. Mengapa hal ini penting? Dengar penjelasan 1 Petrus 3 ayat 10. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara-saudara, dengan mengutip Mazmur 34 ayat 13 dan 14, Rasul Petrus mengajak umat percaya untuk menghindari keinginan membalas dendam. Orang percaya dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan berkata-kata benar dan menghindari dusta. Inilah kehidupan yang dikenan Tuhan. Saudara-saudara, sejalan dengan Rasul Petrus, Rasul Yakobus pun telah mengingatkan kita di Yakobus 3 ayat 6 tentang potensi kejahatan yang bisa dilakukan oleh lidah kita. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kita juga harus ingat bahwa kata-kata benar itu akan tetap selamanya sesuai Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Karena itu, marilah kita belajar berkata-kata benar dan menghindari dusta. Terus berbuat baik. Refleksi pagi 2219. Bagaimana orang percaya menjalani kehidupan bersama yang menjadi berkat? Mari dengar nasihat di 1 Petrus 3 ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara-saudara, menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan adalah panggilan setiap pengikut Kristus dalam perannya sebagai terang dunia. Ini sejalan dengan perintah Yesus Kristus di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tujuan dari segala perbuatan baik orang percaya itu memang hanyalah untuk kemuliaan Allah saja. Saudara-saudara, ajakan Yesus Kristus untuk orang percaya melakukan perbuatan baik juga disampaikan oleh Rasul Paulus di Roma 12 ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Marilah kita juga mencamkan benar ajakan Rasul Paulus di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oleh sebab itu, marilah kita terus berupaya untuk berbuat baik di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan di masyarakat luas.
Tuhan memerhatikan. Refleksi pagi 2220. Dengan mengutip Mazmur 34 ayat 16 dan 17, Rasul Petrus mengingatkan orang percaya bahwa Tuhan menolong orang-orang benar dan menentang orang-orang jahat, seperti yang disampaikan di 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara, dengan tegas firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan pasti memerhatikan orang yang berbuat benar di mata Allah. Tuhan pasti menolong mereka yang berdoa dan selalu berharap kepada pertolongan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan pasti menentang orang-orang yang gemar berbuat jahat. Saudara-saudara, Allah telah berfirman di Imamat 11 ayat 45, "Sebab Akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab Aku ini kudus." Sebab Tuhan Allah itu kudus, maka orang percaya pun telah dipilih dan dikuduskan melalui pengorbanan Yesus Kristus untuk bertindak benar dan menentang kejahatan. Melalui semuanya ini, Allah Bapa dimuliakan sesuai panggilan di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Karena itu, marilah kita terus belajar berbuat benar dan menentang kejahatan. Itulah panggilan kita semua.